Kami menanti-nantikan keturunan hingga 5 tahun berlalu, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Denny dan ini istri saya Nike. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Di tahun pertama kami menikah, kami sengaja untuk menunda untuk memiliki keturunan. Tetapi setelah itu kami menanti-nantikan keturunan hingga 5 tahun berlalu, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Di tengah-tengah masa-masa penantian tersebut, kami sempat mengalami banyak struggle. Karena banyak orang mengatakan kepada kami ini terlalu banyak pelayanan, kami ini terlalu banyak ngurusin CG, kami ini terlalu sibuk. Jadi karena itu kami kelelahan sehingga tidak bisa jadi-jadi anaknya. Ya banyak yang menyarankan kami untuk beristirahat. Namun di CG kami itu diajari untuk tidak fokus dengan problem kami sendiri. Justru kami itu mendoakan kebutuhan orang lain. Bahkan kami itu juga mendoakan untuk pasangan-pasangan yang punya pergumulan yang sama dengan kami. Ya jujur, di tengah-tengah masa-masa penantian tersebut, kami sempat terintimidasi. Kami sempat sedih, kami sempat terbawa perasaan juga karena Tuhan kami menanti 5 tahun, orang-orang yang kami layani ternyata satu-satu sudah mendapatkan keturunannya. Di tahun kelima kami sempat cek ke dokter. Waktu itu dokter sudah tidak memberi kami option untuk normal ya. Jadi itu dokter hanya memberi kami option untuk inseminasi atau bayi tabung. Waktu itu kami sempat berdiskusi. Kami putuskan untuk menjalani program waktu itu karena sel telur saya itu divonis tidak memenuhi ukuran untuk terjadi pembuahan. Jadi misalkan pembuahannya harus 2 cm seperti itu, tapi itu lebih kecil dari itu dan itu sulit untuk terjadi pembuahan. Waktu itu kami berdiskusi, oke, kami mau jalani program insem seperti itu. Tapi ternyata program inseminasi itu tidak semudah yang kami pikirkan ya. Jadi dari bulan ke bulan itu dilakukan monitoring, itu ada saja yang terjadi. Jadi saya diminumin obat untuk membesarkan sel telur, ternyata ketika dicek dinding rahimnya tipis gitu, nggak bisa, gagal bulan itu, harus kembali lagi bulan depan, dimonitoring lagi 2 hari sekali, ternyata dinding rahimnya terlalu tebal, gagal lagi bulan itu, bulan depannya kembali lagi, ternyata aliran darahnya yang tidak baik seperti itu. Jadi itu dari bulan ke bulan kami mau menjalani itu tuh gagal terus gitu loh. Sampai terakhir itu dokter memberikan saran untuk disuntik. Jadi sekali suntik itu puluhan juta ya Bapak Ibu. Kami sempat berpikir waktu itu, aduh kok besar sekali biayanya seperti itu kan. Tapi waktu di bulan Maret itu Koadilan Celeli mengajak kami untuk mission trip. Kami juga pelayanan di GMS Purwodadi waktu itu. Kami vaksin, dan ternyata waktu kami ke dokter setelah vaksin itu tidak boleh menjalani program lagi, ditunda 3 bulan seperti itu. Ditunda 3 bulan ke bulan Juli, kami kena COVID di bulan Juli. Jadi program insem itu setiap kami mau jalani itu tidak jalan terus. Lalu di bulan Agustus ketika kami mau kembali ke dokter, suami saya ini mengatakan gak usah kembali ke dokter, dia bilang kayak gitu. Kita sepakat ya, iman kita sepakat Tuhan kasih normal. Dan waktu itu saya tuh enggak bantah sama sekali ya. Jadi saya tuh cuman oke, saya nurut, saya sepakat dengan imanmu, tak bilang kayak gitu. Jadi saya sepakat Tuhan akan kasih kita normal. Dan ternyata memang sungguh ya Tuhan itu baik. Kami wedding anniversary yang ke-6 waktu itu di bulan Oktober. Setiap wedding anniversary setiap tahun itu Koadilan Celeli selalu mendoakan kami dengan berkat keturunan itu semakin meneguhkan hati kami. Dan tepat ya di bulan Oktober setelah kami wedding anniversary, bulan Novembernya itu kami juga mengurapi mendoakan CGL baru yang akan melahirkan. Jadi benar ya, kami di tengah-tengah sibuk melayani dan saya sudah terlambat haid waktu itu cek saya hamil gitu ya Bapak Ibu. Itu sungguh luar biasa, Tuhan memberikan normal dan sekarang usia kandungan saya sudah memasuki 7 bulan, juga semuanya dicek sehat seperti itu. Puji nama Tuhan, betapa panjang, lebar, dalam dan kasih-Nya Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Kami mendorong bagi setiap Anda, apapun pergumulan Anda, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi,
yang punya segala isinya, tahu kebutuhan setiap anak-anaknya. Jangan pernah berhenti untuk terus kejar Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan, dan jangan pernah biarkan kekecewaan dan juga apapun kata-kata orang di sekeliling kita membuat kita fokus kepada masalah kita, tapi kita harus terus fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan, pada apa yang Tuhan firmankan, dan apa yang terutama yang paling penting adalah apa yang ada di hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Sekian kesaksian kami berharap kesaksian kami ini dapat menguatkan dan menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.